Pernah nggak sih kalian mantengin chart harga Bitcoin terus nanya-nanya sendiri kapan ya waktu yang pas buat masuk? Hari ini kita bakal bahas pendekatan yang beba banget. Cara ngumpulin Bitcoin yang justru nggak peduli sama gejolak harga harian dan fokus ke sesuatu yang jauh lebih penting. Kita semua pasti pernah kan ngerasain ini. Melototin layar, cemas, terus-terusan nanya ke diri sendiri. Sekarang udah pas belum ya? Seolah-olah setiap keputusan itu harus sempurna, nggak boleh salah sedikit pun. Dan setelah itu muncul deh dilema klasiknya. Rasa takut ketinggalan alias FOMO berantem sama rasa takut beli di pucuk. Wah, ini perang batin yang benar-benar nguras energi kita setiap hari. Dan ujung-ujungnya kita malah nyari-nyari kepastian, nyari sinyal atau konfirmasi di pasar yang pada dasarnya emang nggak pasti. Nah, 3 pertanyaan ini tuh cuma gejala dari satu pola pikir yang sama. Terlalu fokus sama harga dan ragu-ragu terus. Tapi, gimana kalau saya bilang semua kecemasan itu, fokus ke harga itu sebenarnya salah alamat? Masalahnya itu bukan di grafiknya. Masalahnya ada di cara kita ngelihatnya. Nah, ini dia giang keroknya. Bukan harga, tapi lini masa atau kerangka waktu kalian. Bayangin deh, ini tuh kayak nanam pohon. Kalau tiap hari dicek, udah berbuah apa belum, ya pasti frustasi kan. Cara kalian memandang waktu dalam berinvestasi, itu nentuin segalanya. Slide ini nunjukin bedanya secara gamblang. Di satu sisi ada investasi, kayak nanam pohon, butuh sabar. Di sisi lain ada judi, lempar dadu buat untung instan. Lini masa kalianlah yang nentuin, kalian ini seorang petani atau seorang penjudi. Nah, ini yang kita sebut pola pikir lini masa fiat. Ini adalah cara berpikir yang ditanamkan oleh sistem keuangan tradisional. Fokus ke laporan kuartalan, bonus tahunan, dan untung cepat. Sistem ini emang pengennya kita mikir jangka pendek. Gimana rasanya ada di lini masa ini? Ya, kalian bakal terus-terusan ngejar sinyal berikutnya, ngarepin imbal hasil instan, dan ngelihat investasi kayak ajang balapan cepat kaya. Ini adalah pola pikir yang reaktif, penuh stres, dan capek banget. Nah, disinilah masalahnya. Bitcoin tuh nggak main pakai aturan itu. Kalau kita coba paksain Bitcoin masuk ke kerangka fiat, ya ujung-ujungnya cuma kecewa dan frustrasi. Oke, sekarang yuk kita bedah kerangka alternatifnya, lini masa Bitcoin. Lupain deh soal kuartal atau tahun fiskal. Di sini kita ngomongnya dalam skala dekade. Ibaratnya kita ganti kacamata baca jadi teleskop. Lihat deh bedanya. Lini masa fiat itu goyang terus karena berita harian dan didorong oleh keserakahan jangka pendek. Sebaliknya, lini masa Bitcoin justru ngasih hadiah buat keyakinan jangka panjang dan ngehukum mereka yang ragu-ragu. Aturan mainnya bener-bener beda. Jadi aturan mainnya Bitcoin tuh gimana? Simple. Jaringan ini tuh seolah-olah tuli sama keributan. Dia nggak peduli sama berita heboh, keputusan bank sentral, atau cuitan di media sosial. Dia itu kayak gunung yang kokoh, yang dirancang buat ngasih penghargaan ke mereka yang sabar menanam di kakinya. Ini harus diingat baik-baik. Ada hubungan langsung antara horizon waktu kalian dan kekuatan posisi kalian. Dalam ekosistem Bitcoin, mikir jangka panjang itu bukan cuma strategi, itu kekuatan super kalian. Tapi ini lebih dari sekedar strategi investasi loh. Yuk kita gali kenapanya. Ini udah bukan soal harga, ini soal prinsip. Ini menyentuh inti dari kebebasan finansial itu sendiri. Coba deh kita lihat nilainya dari sudut pandang yang beda. Punya 0,01 Bitcoin hari ini itu bukan soal berapa nilai rupiahnya. Ini tentang punya tiket buat masa depan. Ini adalah jaring pengaman kedaulatan pribadi kalian dan sumber ketenangan di dunia yang penuh gejolak. Gampangnya gini deh. Kalian lagi motong tali yang selama ini ngendalin kalian. Kalian lagi bangun fondasi di mana kalian nggak perlu lagi minta izin dari sistem atau pihak lain buat ngejalanin hidup sesuai kemauan kalian. Ini soal kemandirian sejati. Dan kutipan ini, wah, ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Fokusnya itu geser total. Lupakan soal nyari momen terbaik buat masuk. Coba deh pikirin gimana caranya membangun kehidupan di mana kalian nggak dipaksa untuk keluar. Tujuannya bukan lagi market timing, tapi kemandirian finansial. Oke, jadi gimana cara kita nerapin filosofi ini di kehidupan nyata? Gampang kok, kita sederhanakan jadi satu ajakan bertindak yang bisa kalian mulai sekarang juga tanpa ragu. Ini dia mantra baru kalian. Cuma 3 langkah simpel, mulai dari yang paling kecil, 1 satoshi, bangun konsistensi, 1 tumpukan, dan yang paling penting, lakukan pergeseran fundamental, 1 lini masa jangka panjang. Udah, gitu aja. Simpel kan? Nah, kalau setelah denger ini semua, kalian masih ngerasa pengen nge-refresh harga terus, nungguin sinyal, nah ini buat kalian. Coba tarik napas dulu, mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Alihkan fokus kalian dari keributan jangka pendek ke sinyal jangka panjang. Pada akhirnya,
Ini semua pilihan kan? Kalian bisa terus lari di roda hamster, ngejar-ngejar harga yang nggak akan ada puasnya, atau kalian bisa berhenti, mulai menanam, dan membangun sesuatu yang benar-benar berharga buat masa depan kalian. Pilihan ada di tangan kalian.